tadi Mas Erwin bilang setiap sebenarnya ayahnya Mas Erwin tahu nih ibunya Mas Erwin sering jahat. Tapi kenapa selalu percaya gitu? Apa sih yang bikin ayah kamu tetap terus percaya sama ibu tiri kamu? Saya juga kurang paham seperti apa. Cuman ayah saya kayaknya nurut apa yang dibilang sama ibu tiri saya. Apapun yang dia bilang nurut, apapun yang disebutin nurut, apapun yang diminta diturutin. Bahkan saya berkali-kali kena marahin sama ayah saya. Pernah suatu waktu ayah saya hampir ngebunuh saya gara-gara dikomporin sama adik tiri saya. Ayah saya sampai ngambil golok, dia sampai itu benar-benar nyakitin banget. Sampai saat ini salah satu kebencian saya sama ayah saya gara-gara itu. Saya jujur ngebayin orang tua saya, ayah saya semenjak saya keluar dari rumah. Jadi kamu memutuskan keluar dari rumah itu? Iya. Banyak hal yang sudah saya lewatin, dari percobaan bunuh diri di waktu saya kelas 1 SMA karena saya bingung gimana cara bayar sekolah. Saya juga punya masalah sendiri sebagai anak remaja di sekolah. Banyak hal yang benar-benar saya alamin. Jadi semua tekanan itu ada dalam mengumpul dari satu. Saya minta uang ke orang tua saya nggak dapatin. Saya bekerja sebagai pembantu di rumah orang yang beda agama sama kita. Jadi saya benar-benar di situ konteksnya benar-benar tertekan. Saya mencoba minum obat sampai benar-benar banyak. Itu saya sampai di sekolah itu sampai harus dipulangin gara-gara hampir overdosis. Itu kan yang bikin kamu trauma nih sampai saat ini. Penyebabnya adalah itu semua. Nah, pengaruhnya dalam hidup kamu yang kamu jalani ini apa dari trauma itu? Saya jadi pembenci. Pembenci terhadap perempuan tepatnya. Ya. Jadi lebih banyaknya untuk mempermainkan perempuan. Jadi begini Pak, inilah saya kira para pemirsa sekalian, para keluarga muslim, ini harus menjadi perhatian. Kalau tadi kan kenapa Mas Erwin ini sampai kemudian perilakunya sedemikian jauh dari agama, karena ada traumatik besar tadi itu. Dan ketika ayahnya menikah, dia makin menjauh karena perlakuan daripada perempuan. Jadi ada kisah menarik Mas. Jadi ketika Umar bin Khattab itu dilapori dari sahabat yang lainnya, melaporkan mengenai perilaku anaknya yang nakal. Nah, singkat cerita orang ayah ini laporlah kepada Umar. Ya Umar, saya tidak sanggup lagi, anak saya begini. Umar tidak serta-merta hanya menerima satu informasi. Maka kemudian panggil anakmu. Kemudian anaknya dipanggil. Wahai Fulan, betul kamu melakukan begini-begini? Nah, oh iya Amir, begini. Kenapa lu kan? Karena ayahku tidak menjadikan ibu yang baik untukku. Apa mananya? Mananya adalah ayah ini menikah kemudian punya anak tadi. Ibunya ini tidak pernah memberikan pendidikan yang baik kepada anaknya, sehingga perilaku anaknya ini tidak dalam tuntunan agama, sehingga dia melakukan kenakalan. Maka Umar apa jawabnya? Umar langsung tidak memvonis bahwa anaknya nakal, tidak, tetapi kemudian menegur ayahnya. Kenapa anakmu seperti itu? Karena engkau tidak menyiapkan dan engkau tidak mencarikan ibu yang baik untuk anakmu. Maknanya apa? Ini adalah untuk introspeksi dalam konteks itu di sini. Lah tadi itu cerita dari Mas Erwin tadi, kenapa ayahnya begitu menuruti kemauan? Mungkin karena cintanya terlalu tinggi. Wah, dia ada ketakutan nanti karena pengalaman ditinggal ibunya udah meninggal, maka sehingga apa saja berarti. Dan dia lupa bahwa ada aset termahal bagi dia adalah dua anaknya ini. Yang akhirnya adalah sekarang ketika kita melihat kisah tadi, itu kisah yang luar biasa ini Mas. Ini kan karena traumatik yang berkepanjangan akhirnya membentuk dalam perilaku tadi itu gitu loh. Lah karena itulah inilah pentingnya saya kira tuntunan agama dalam kehidupan keluarga untuk anak-anak kita. Jangan sampai ini terulang dalam kehidupan keluarga muslim yang lainnya gitu loh. Ini juga menjadi Mas Erwin itu juga memberikan pengalaman ini bukan bermaksud untuk cerita Anda, tapi ingin mencari solusi supaya kembali ke jalan yang lebih baik dan tidak ada orang lain yang mengulang kasus yang tidak baik seperti ini. Ini kan sama-sama memberi pelajaran dan dipelajari untuk yang lainnya. Nah, Mas Erwin dari sekian banyak wanita, boleh tahu nggak berapa nih jumlah wanita yang sudah dipermainkan seperti itu? Untuk jumlahnya sih lebih dari 13 termasuk tante-tante.
Nah, ada satu lagi pertanyaan nih. Dari sekian wanita yang kamu permainkan gitu, mohon maaf, apakah sudah ada yang hamil atau gimana? Saya punya anak satu waktu SMA. Waktu kamu SMA punya anak satu? Dan itu Dari umur seumuran atau lebih tua? adik kelas saya. Iya, dan itu tidak terjadi pernikahan karena beda agama. Sayang, kamu mau kemana? Tunggu di sini. Aku mau ngasih tahu kamu sesuatu. Apaan? Aku hamil. Kamu nikahin aku. Kamu hamil? Hamil sama siapa? Ya sama kamu Nggak dong. mungkin. Nggak mungkin. Kok nggak mungkin? Kamu udah cek ini beneran? Nanti kamu bertanggung jawab ya. Nggak Aku mungkin. udah cek ini Nggak mungkin. hasilnya. Nggak mungkin. Oh, Mungkin. kok gitu? Nggak mungkin. Sekarang. Ikut gue. Aku nggak mau digugurin. Enggak. Sekarang ikut gue. Kalau nggak mau lu ikutin, dengerin gue. Dengerin kata-kata gue. Kalau misalkan lu nggak mau, jangan hubungin gue lagi. Nggak ada kata-kata nikah lagi. Gimana nih? Jadi begini Mas, bukan karena tadi itu, tapi ini kan traumatik yang kemudian terapkan dalam praktek yang menyimpang. Iya. Jadi tadi maksudnya kan ingin melakukan, kan sini prakteknya sungguh ini kan dendam ini. Iya. Dendam akibat praktek ibu tiri tadi kan begitu tepatnya kan, atau praktek dari bapaknya yang tidak memberi perhatian. Cuman salah ini salah, cara ini salah. Karena apa? Yang dikorbankan kan wanita-wanita yang lain gitu loh. Iya. Wanita-wanita lain. Inilah yang saya kira. Kalau dalam konteks agama, ini Mas Erwin ini juga ini bagian dari pintu sekarang dengan seperti ini kan membuka untuk ruang, membuka apa itu jalan hidup baru. Ini kan masuk dalam jenis yang kalau di dalam hukum itu kan murtakibul kabair, dosa masuk dalam dosa besar. Ada tujuh dosa besar. Salah satunya adalah masuk dalam kategori perzinahan. Ini kan perzinahan yang direncanakan. Dalam mana apa ada yang tidak ada terencanakan. Maksudnya ini karena dendam tadi kemudian diluapkan dalam tadi itu. Dan perzinahan ini adalah jalan fahisha. Fahisha itu artinya ada perbuatan keji yang kalau sesungguhnya orang akan membelokkan pandangan karena melihat tadi itu. Ini kan kemudian sampai terulang sampai berapa kali tadi. Kurbannya banyak tadi. Saya kira ini perlu untuk diakhiri. Mas Erwin kemudian membuka jalan hidup baru lagi. Bahwa jalan ini menyakitkan banyak orang, justru semakin menghancurkan masa depan kita. Yang pertama, aspek agama sudah kita langgar kepada Allah. Yang kedua, aspek medis kesehatan ini tidak baik dan berbahaya pada kesehatan seksualitas, kesehatan kelamin kita. Karena itulah ini perlu ini, dan pintunya adalah kembali pada tuntunan agama. Jadi kalau tadi itu kan kenapa tadi masa terjadi traumatik kemudian menyimpang? Karena di rumah tidak mendapatkan pendidikan agama, di luar nggak mendapatkan ada pelampiasan, akibatnya liar lah yang tak berkesudahan tadi itu Mas. Nggak ada yang nuntun dia ya? Iya, nggak ada Pak yang Ustadz ya? nuntun.